السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ونصلي ونسلم على قدوتنا ومعلمنا وقرة عيوننا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. Pada pertemuan-pertemuan yang lalu telah kita bahas tentang berbagai hal, diantaranya tentang at-tashbih, kemudian at-tajsim, kemudian tentang al-itsbat. Nah, sekarang kita akan membahas tentang at-tafwid, kemudian juga tentang akidah daripada al-Imam Ibnu Qudamah al-Maqdisi Al-Jamma'ili Al-Hambali rahimahullahu ta'ala. Al-Imam Ibnu Qudamah adalah pengarang kitab Lum'atul I'tiqad, kitab yang sekarang sedang kita pelajari. Perlu juga kita mengetahui akidah beliau dari kitab Ibnu Qudamah, karena sebagian orang mengatakan bahwa akidah Ibnu Qudamah adalah al-itsbat, atau menetapkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, menetapkan dengan arti secara bahasa. Jadi kalau Allah mengatakan yadullah atau tangan Allah, maka maksudnya adalah tangan secara bahasa menurut pengikut Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala, dan mengatakan bahwa Ibnu Qudamah madhabnya adalah itsbat, atau menetapkan tangan dengan arti secara bahasa. Nah, ini yang akan kita bahas pada malam ini insyaallah. Kemudian setelah itu akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya, insyaallah akan kita bahas tentang aliran-aliran akidah di dalam madhab Al-Hambali. Secara akidah, yang madhab Hambali yang dimaksud adalah madhab Hambali secara akidah pada pertemuan selanjutnya. Kemudian baru kita membaca kitab Lum'atul I'tiqad. Dari muqaddimahnya akan kita baca kitabnya insyaallah ta'ala. Dan kalau sudah mulai baca kitab, setelah mendengarkan apa yang kita sampaikan sekarang, akan mudah. Jadi pelajaran-pelajaran berikutnya tidak terlalu sulit, insyaallah akan mudah. Nah, hal berikutnya sebelum kita masuk dalam pembahasan yang ingin diingatkan adalah yang kita bahas sekarang ini tidak secara menyeluruh. Jadi kemarin kita bahas tasbih, kita bahas tajsim, kita bahas itsbat, kita tidak secara menyeluruh membahas hal tersebut. Ya, tapi kita bahas secara umum. Begitu juga pada kali ini kita tidak membahas semua hal yang berkaitan dengan tafwid. Bagaimana orang-orang yang menolak tafwid, dalil-dalil mereka apa hujah-hujah mereka, tidak kita bahas sekarang secara menyeluruh, tapi kita bahas sebagiannya. Baik. At-tafwid artinya adalah secara bahasa apa? Secara bahasa artinya adalah ar-raddu wa tawkil, mengembalikan dan juga mewakilkan. Fawwadtu fulanan, saya menyerahkan kepada fulan. Mentafwid fulan artinya adalah menyerahkan atau mengembalikan atau mewakilkan si fulan. Itu arti tafwid secara bahasa. Kemudian kalau secara istilah, yang dimaksud dengan tafwid adalah raddul ma'na al-qat'i lis-sifat al-mutasyabiha ila Allah azza wa jalla, mengembalikan arti yang pasti di dalam sifat-sifat al-mutasyabihat
kepada Allah Azza wa Jalla. Apa artinya al-mutasyabihat? Mengembalikan arti yang pasti terhadap sifat-sifat mutasyabihat. Al-mutasyabihat artinya adalah yang tidak jelas artinya, yang samar-samar. Itu arti mutasyabihat. Jadi dikembalikan artinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas nggak ini? Secara istilah, arti tafwid secara istilah. Artinya kita serahkan, artinya Allah yang tahu artinya. Jelas. Jadi di sini bukan tidak ada arti. Nah, orang banyak salah paham. Mereka mengatakan bahwa orang yang mentafwid atau menyerahkan arti kepada Allah, dia mengatakan tafwid itu seolah-olah tidak tahu artinya atau tidak ada artinya, tidak mengartikan, mengosongkan kata dari arti, atau ta'til, mengosongkan. Jadi tangan tidak ada artinya, udah. Kata-kata tangan tidak ada artinya. Bukan begitu. Jadi tafwid artinya apa? Mengembalikan artinya. Ada nggak artinya? Ada. Yang tahu siapa? Hanya Allah. Itu maksud tafwid. Bukan mengosongkan. Beda antara keduanya. Jelas tidak? Maka dari sinilah orang-orang yang mentafwid dituduh sebagai mu'attilah, atau orang yang menta'til, atau orang yang mengosongkan kata dari artinya. Jelas? Dari sini dituduh tuduhan tersebut. Mereka katakan, kalau kalian lihat Allah mengatakan di dalam Al-Quran bahwa Allah punya tangan, Allah punya wajah, tapi kalian tidak mau mengartikan wajah dan tangan, berarti kalian mengosongkan kata dari artinya. Jadi kata itu nggak ada gunanya lagi. Itu namanya ta'til. Jelas? Mengosongkan kata dari artinya. Nah ini, kalau dituduh seperti ini, kemarin sudah kita jelaskan bahwa orang-orang yang itsbat atau menetapkan sifat-sifat yang mutasyabihat itu, mereka mengatakan bahwa tafwid terbagi dua. Tafwid terbagi menjadi dua. Apa saja? Ada namanya tafwid al-kaifiyah. Tafwid al-kaifiyah. Iya, kaifiyah apa artinya? Hah? Bentuk. Ya, bentuk, cara, dan lain-lain. Kemudian kemudian ada lagi makna. Tafwidul makna. Tafwidul makna arti atau hakikat. Arti secara bahasa. Mereka mengatakan bahwa orang-orang yang menyerahkan artinya kepada Allah adalah ahlul bid'ah. Sejelek-jelek ahlul bid'ah. Kata siapa ini? Kata orang-orang yang itsbat atau para pengikut Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Jelas tidak? Ini katanya bid'ah. Kalau menyerahkan arti secara bahasa kepada Allah berarti bid'ah. Dan ini disebut mu'attilah, atau orang-orang yang mengosongkan kata dari maknanya. Kalau begitu, maka kita tanya di sini, mereka orang-orang yang mengatakan orang yang menyerahkan tafwidul makna, itu mereka katakan mu'attilah. Di sini mereka katakan mu'attilah karena tidak tahu arti. Jelas nggak sampai sini? Nggak tahu artinya disebut mu'attil. Sekarang kita tanya, antum tahu nggak kaifiyahnya? Mereka tahu nggak bentuknya gimana? Tangan, contoh tangan. Yadun, tangan. Mereka katakan tangan ada artinya secara
bahasa. Tapi bentuknya kita tidak tahu. Ada nggak bentuknya? Ada. Bagaimana bentuknya? Siapa yang tahu? Allah. Kata mereka begitu. Berarti mereka di sini apa? Mengosongkan juga. Kalau ini tadi benar, paham nggak? Berarti di sini mereka mu'attilah. Paham ya, Syekh? Ente paham? Sedikit lah, sedikit. Ana ulangi sekali lagi. Sebagian mengatakan bahwa tafwid makna, kalau kita bilang tangan saya kembalikan artinya kepada Allah. Jelas? Mereka katakan ini artinya kamu mengosongkan kata tangan dari artinya. Kalau kita kembalikan kepada Allah, berarti mengosongkan. Seolah-olah tangan tuh lafaz kata tidak ada artinya. Jelas? Karena apa? Karena kamu nggak tahu. Kok kamu bisa nggak tahu? Harus tahu artinya. Mereka bilang gitu. Dan ini disebut mu'attil. Mu'attil itu jelek. Mu'attil itu sifat yang jelek. Maka kita katakan kepada mereka, kamu tahu nggak bentuknya tangan? Dia kan bilang tahu artinya. Tahu nggak bentuknya? Jawabannya apa? Mereka bilang nggak tahu. Nggak tahu. Makhluk ada yang tahu bagaimana bentuk tangan Allah? Nggak ada yang tahu. Maka dia katakan, kami nggak tahu bentuknya tangan Allah. Ada nggak bentuknya? Mereka katakan ada. Tapi kita nggak tahu bentuknya. Berarti mereka di sini mengosongkan tidak? Mu'attil tidak? Mu'attil juga. Jelas tidak? Jadi kalau kita mengembalikan arti kepada Allah, bukan berarti kita mu'attil. Salah paham itu. Kita mengatakan ada arti, akan tetapi yang tahu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas ini? Kalau ini jelas, maka kenapa kita kembalikan artinya kepada Allah? Kenapa dikembalikan arti kepada Allah? Kok kita nggak tahu? Padahal kan ayat Al-Quran turun di dalam bahasa Arab yang jelas. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyan. Kami turunkan Quran dengan bahasa Arab. Tangan kan bahasa Arab, ada artinya. Kenapa kamu nggak tahu artinya? Jelas tidak? Jawabannya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan di dalam Al-Quran, Huwallazi anzala 'alaikal kitab. Allah menurunkan kepada kalian Alkitab, yaitu apa? Al-Quran. Minhu ayatun muhkamat. Di antara Al-Quran itu ada ayat-ayat muhkamat yang jelas. Jelas? Hunna ummul kitab. Itulah apa? Pokok daripada Al-Quran. Wa ukhar mutasyabihat. Dan yang lain apa? Mutasyabihat. Apa artinya mutasyabihat? Samar-samar. Jelas tidak? Kemudian فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ. Adapun orang-orang yang di dalam hatinya ada zaigh, ada kecenderungan sesat, mereka mengikuti yang samar-samar. Jelas? Kemudian wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah, dan tidak ada yang tahu artinya, takwilnya kecuali Allah. Tidak ada yang tahu kecuali Allah. Warrasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bih kullun min 'indi rabbina. Orang-orang yang ilmunya kuat, mereka mengatakan kami beriman. Ya kullum min indi rabbina, semua berasal dari Allah. Yang dari Allah kita imani. Tapi nggak tahu artinya. Jelas tidak di sini? Baik. Al-Hanabilah atau Hambali di dalam akidah ya, kita bukan bicara fikih. Mewajibkan berhenti dalam kata-kata wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah, wajib berhenti. Kalau baca Quran, wajib berhenti di situ. Dan tidak ada yang tahu artinya kecuali Allah. Titik. Baru mulai lagi warrasikhuna fil ilmi, dan orang-orang yang apa? Yang ilmunya mendalam, mereka tidak tahu artinya, mereka mengatakan yaquluna amanna bih. Jelas tidak? Ya. Itu dalilnya. Wajib berhenti. Sebagian orang yang mengatakan tahu arti, mereka katakan enggak.
disambung boleh. Jadi bacanya wa ma ya'lamu ta'wilahu illallahu warrasikhuna fil ilmi. Tidak ada yang tahu artinya kecuali Allah dan orang-orang yang dalam ilmunya. Jadi orang dalam ilmu tahu. Jelas? Fahim tuh? Ya, jelas ini? Nah, dari sini kita akan tahu nanti bagaimana pendapat Ibnu Qudamah. Apakah Ibnu Qudamah mentafwidul makna atau tidak? Jelas? Karena orang-orang ketika belajar Lum'atul I'tiqad, mereka sudah punya kepercayaan sendiri, kemudian memaksa Ibnu Qudamah ikutin dia, bukan dia ngikutin Ibnu Qudamah. Kalau dia merasa lebih alim, lebih pintar dari Ibnu Qudamah, mau nyalain Ibnu Qudamah, masih mending. Tapi dia menjelaskan apa adanya. Ini masalahnya, perkataan Ibnu Qudamah dirubah-rubah. Menjadi masalah. Ibnu Qudamah menjelaskan arti daripada wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah di dalam kitab Rawdatun Nadhir. Ini kitab agak jelek ya. Karena dari zaman dulu ana belajar dulu di kampus ini kitab. Ini kitab kita baca dari awal sampai akhir. Namanya Rawdatun Nadhir wa Junnatul Munadhir fi Usulil Fiqhi ala Madhhabil Imam Ahmad ibn Hanbal. Ya, kitab apa? Usul Fiqh. Karangan siapa? Muwaffaquddin Abi Muhammad Abdullah ibn Ahmad ibn Qudamah. Jelas? Dar Az-Zahim. Di sini beliau mengatakan was-sahih annal mutasyabih, yang benar adalah al-mutasyabih atau yang samar-samar dalam Al-Qur'an ma warada fi sifatillahi subhanah, yaitu sifat-sifat Allah Ta'ala. Mimma yajibul imanu bih, yang wajib kita imani. Wa yahrumut ta'arrudu li ta'wilih, dan haram untuk mentakwilnya atau mengartikannya. Kaqaulihi ta'ala ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa bal yadahu mabsutatan, tentang ayat tentang istiwa, kemudian ayat tentang tangan. Jelas? Kemudian lima khalaqtu biyadai wa yabqa wajhu rabbik tajri bi a'yunina, ayat tentang mata Allah, tentang tangan Allah. Wa nahwihi fahadha ittafaqa as-salaf rahimahumullahu ta'ala 'ala al-iqrari bihi wa imrarihi 'ala wajhihi wa tarki ta'wilih. Dan ini disepakati oleh salaf bahwasannya harus imani tanpa diartikan. Kemudian di sini beliau mengatakan wali anna fil ayati qara'in, di dalam ayat ada bukti-bukti yang menunjukkan tadullu ala anna Allah subhanahu munfaridun bi'ilmi ta'wilil mutasyabih, bahwa Allah itu satu-satunya yang tahu tentang arti daripada ayat yang samar. Wa annal waqfas sahih, dan berhenti yang benar saat membaca ayat adalah inda qauli ta'ala wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah, dan tidak ada yang tahu takwilnya atau artinya kecuali Allah, lafzan wa ma'na, secara lafadznya dan secara artinya. Jelas tidak? Baik. Ini perkataan siapa? Perkataan Ibnu Qudamah. Amanna bihi, kami beriman padanya. Terusan ayat tadi, yadullu ala naw'i tafwid, menunjukkan tafwid, wa taslim li syai'in lam yaqifu ala ma'nah, menunjukkan bahwa mereka, orang-orang yang mengatakan kami beriman, menunjukkan bahwa mereka menyerahkan sesuatu yang mereka tidak tahu apa artinya. Lam yaqifu ala ma'nah siyama idza atba'uhu biqaulihim kullun min 'indi rabbina, juga karena diikuti oleh perkataan mereka semua berasal dari Allah. Jelas? Ini jadi jelas-jelasan perkataan siapa ini? Ibnu Qudamah, halaman 64-65 cetakan Daruz Zahim. Ini Ibnu Qudamah mengartikan arti ayat tersebut secara
bahwa mutasyabih yang samar-samar di sini artinya adalah apa? Artinya adalah tidak jelas. Apa yang tidak jelas? Ayat-ayat sifat. Fahimtum? Maksudnya tidak jelas, samar-samar, afwan. Ilmunya ada nggak? Artinya ada nggak? Ada. Tapi siapa yang tahu? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ini madhab salaf. Kata siapa? Ibnu Qudamah. Ini madhab salaf. Kata Al-Imam As-Sanusi, kemudian Al-Imam Al-Izz bin Abdissalam, dan yang lain, mereka mengatakan orang itu kalau bikin ajaran baru, aliran baru, mereka akan mengatakan ini madhab sahabat, ini madhabnya salaf. Jelas tidak? Ya. Semua orang mengatakan seperti itu. Paham? Kita mengatakan bahwa madhab salaf adalah tafwidul ma'na, menyerahkan artinya kepada Allah. Itu madhabus salaf. Nanti akan kita jelaskan apa, tentunya kita bicara sekarang hari ini tentang Ibnu Qudamah, tentang tafwid dan Ibnu Qudamah. Jadi kita akan bicarakan tentang Ibnu Qudamah. Jadi Al-Imam Ibrahim Al-Laqani dalam kitab Jauharat Tauhid, ada yang tahu Jauharat Tauhid kitab apa? Akidah apa? Asy'ari. Beliau mengatakan wa kullu khairin fi ittiba'i man salaf wa kullu syarrin fi ittiba'i man khalaf. Kebaikan itu adalah dengan cara mengikuti salaf, dan keburukan adalah mengikuti bid'ahnya yang sekarang, orang-orang sekarang. Ini perkataan ulama Asy'ari, sering dipakai oleh banyak orang. Yang Anda tahu perkataan dari matan Jauharah At-Tauhid. Itu setahu Anda. Kalau ada yang tahu dari yang lain, Allahu a'lam. Setahu Anda itu dari perkataan Asy'ari. Artinya benar bahwasannya kita mengikuti as-salafu as-salih. Sekarang ada perkataan dari salaf yang menafikan atau yang menafikan kaifiyah. Mereka mengatakan bila kaif, tanpa tanya bagaimana. Jelas tidak? Sebagian orang mengatakan kalau begitu, itu artinya salaf itu tidak menafikan makna, tapi menafikan bentuk. Jelas tidak? Paham nggak? Ini tidak benar. Kenapa tidak benar? Karena pertama kita lihat perkataan salaf secara umum, yang kedua kaif itu bisa juga artinya menafikan makna. Bagaimana artinya? Tangan, bagaimana tangan? Bagaimana arti tangan? Paham nggak? Maka salaf mengatakan bila kaif, tanpa kaif, tanpa bentuk. Jelas? Dan juga memperinci, nggak ada masalah ketika orang mengatakan bila kaif, bila makna, memperinci, menjelaskan, mendetailkan. Jadi nggak ada masalah di dalam masalah menafikan kaif. Dan kaif bisa diartikan menafikan bentuk atau menafikan hakikat. Tidak seperti yang dikatakan oleh para pengikut Ibnu Taimiyah yang mengartikan kaif hanya bentuk saja. Tidak. Nanya itu bisa jadi nanya hakikatnya gimana, artinya gimana, bagaimana artinya tangan, bisa nggak? Bisa nggak? Bisa. Atau bagaimana bentuknya tangan, bisa. Dua-duanya bisa. Makanya nanti ada nas dari salaf ketika ditanya apa artinya, dia jawab bila kaif. Ditanya arti, tanyanya bila kaif, nggak pakai nanya. Maksudnya di sini apa? Nggak usah nanya artinya gimana, paham nggak? Karena yang tahu hanya Allah. Jelas? Insya Allah nanti kalau ada yang mau nanya, ingetin karena anak tidak bawa bukunya. Itu ada di rumah. Ya, nanti minggu depan atau kapan tanya tentang hal itu. Ada nas dari seorang salaf, seorang ulama, ketika ditanya makna dia jawab kaif. Jelas? Baik. Karena sekarang kita fokus kepada Al-Imam Ibnu Qudamah. Kemudian di sini Ibnu Qudamah juga di dalam kitabnya itu mengatakan, di dalam Al-Qur'an ada namanya al-huruf al-muqatta'ah. Alif lam mim, artinya apa? Ada yang tahu artinya? Tidak ada. Yang tahu artinya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Mereka pengikut Ibnu Taimiyah mengatakan alif lam mim kan ABCD.
Alif, ba, ta, sa. Emang nggak ada artinya. Jelas? Paham nggak? Kalau kata Al-Mufawwidh mengatakan Alif Lam Mim nggak ada artinya, yang tahu Allah. Mereka mengatakan Alif Lam Mim emang tidak ada artinya. Alif Lam Mim itu ABCD. ABCD ada nggak artinya? Hah? Nggak ada. Maka oleh karena itu jelas nggak, kita nggak tahu artinya. Selain ABCD tahu artinya. Kata pengikut siapa? Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Justru mereka salah paham. Di sini Ibnu Qudamah dan yang lain yang mentafwid, mereka mengatakan kalau begitu itu artinya di dalam Al-Qur'an ada ayat-ayat yang memang Allah saja yang tahu artinya. Jelas tidak? Yang kita nggak tahu. Paham nggak? Mereka itu maksud daripada berdalil dengan Alif Lam Mim. Mereka dan kita sama-sama tidak tahu. Berarti dalam Al-Quran ada ayat-ayat yang tidak kita tahu. Kenapa Allah turunkan? Mau ditolak Alif Lam Mim? Nggak bisa, karena Allah yang menurunkan. Kita imani apanya? Lafadznya. Artinya kita jelaskan kepada Allah. Hikmah terserah. Paham tidak? Mereka mengatakan orang yang mentafwid berarti nggak tahu bahasa Arab. Allah bilang tangan, kamu nggak tahu artinya tangan. Jelas? Jelas? Padahal Quran turun dengan bahasa Arab yang jelas. Dengan bahasa Arab yang mubin, yang jelas. Kok kamu nggak tahu artinya? Sebagian bahkan kadang-kadang kalau bicara dia bilang seperti orang Eropa, nggak ngerti arti, seperti orang asing, tidak paham artinya. Jelas? Maka di sini kita katakan orang yang mentafwid bukan berarti tidak paham ayat. Jelas? Ketika Allah mengatakan Allah marah, Allah ridha, Allah mencintai, kita tahu nggak artinya maksudnya? Maksudnya paham. Allah marah, apakah kita paham? Oh berarti Allah itu senang sama kita? Enggak, bukan begitu. Kita ngerti maksud marah. Artinya apa? Artinya marah di sini Allah itu akan menurunkan hukumannya. Jelas tidak? Allah tidak suka, Allah tidak senang dan seterusnya. Paham artinya. Cuma hakikatnya, arti di sini maksudnya arti secara umum ya. Tapi arti hakikat tidak paham. Arti secara bahasa nggak ngerti. Kita serahkan ilmunya kepada Allah. Di dalam sebuah hadis ada perkataan bahwa Uhud, jabalun nuhibbuhu wa yuhibbuna. Gunung Uhud adalah gunung yang kami cintai dan mencintai kami. Emang gunung bisa mencintai? Pertanyaan. Kalau kita tanya hakikat gunung mencintai gimana? Bingung nggak? Kita bingung, itu benda. Gimana Allah Subhanahu wa Ta'ala? Paham? Tapi kita ngerti nggak maksudnya secara umum? Kata-kata mencintai di sini maksudnya paham nggak? Paham, artinya senang dan seterusnya. Ini yang kita sebut dengan al-lawazim. Paham? Ini namanya lawazim atau hasil dari sebuah kata. Jelas ya? Ya, jadi di sini. Kemudian kalau kamu tahu arti, jelaskan arti tangan apa. Dia nggak akan berani mengatakan arti tangan itu apa. Cuman bisa arti tangan ma'ruf bas. Tangan ma'ruf. Tapi apa artinya? Kalau nanti kadang-kadang kalau kita tanya arti tangan apa, dia akan mengatakan nggak boleh tanya. Karena yang nggak boleh tanya bagaimana. Berarti mereka mengartikan bagaimana itu dengan arti. Tapi mereka tidak mengakui hal tersebut. Jelas nggak? Ulangi lagi. Ya. Jelas? Ini belum jelas. Kita tanya, kamu tahu arti tangan? Jelas? Yang mengatakan tangan kami tahu artinya secara bahasa. Tangan apa secara bahasa? Anggota tubuh. Mereka tidak berani mengatakan Allah itu bertangan artinya beranggota tubuh. Nggak berani. Jangan tanya-tanya. Lo katanya tahu arti. Kita mau tanya artinya kalau tahu. Karena kita nggak tahu, kalau kita jelas mengatakan tidak tahu arti tangan. Yang tahu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah mereka kalau kita tanya apa arti tangan, dia bilang tahu. Suruh artikan nggak mau, dia diam. Kenapa diam?
Kita nggak usah mikirin itu. Kalau tahu, sebutkan apa artinya. Nggak mau nyebutkan. Jelas? Nggak usah tanya. Nah, kan kita tanya arti yang kamu tahu, bukan bentuknya. Kita nggak tanya bentuk tangan, paham? Jelas ya? Tapi mereka tidak mau mengartikannya. Nah, ini adalah hal yang dipahami. Jadi banyak orang mengatakan orang tafwid berarti nggak ngerti, berarti di dalam Al-Quran hanya sekedar tolasim. Apa artinya tolasim? Kalau tukang sihir tuh kalau baca apa? Mantra, kayak mantra gitu, nggak jelas artinya. Cuman ngomong berapa lama nggak paham artinya. Bukan begitu, kita paham, ngerti. Allah marah masa nggak ngerti? Paham Allah marah artinya akan menurunkan adabnya dan seterusnya. Hakikat marah, arti marah bagi Allah kita nggak ngerti, tidak tahu. Hakikatnya yang tidak kita tahu. Paham? Karena Allah kita nggak tahu zatnya. Bagaimana kita tahu hal-hal yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Paham ya? Kemudian juga Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mazhab Hambali dengan jelas mengatakan Allah tidak berjisim. Laisa kamitslihi syai'. Tidak ada yang sama dengan Allah. Sama sekali. Allah tidak berjisim. Tidak berbentuk. Dinafikan oleh Ibnu Qudamah dan juga para ulama Hambali. Jelas? Allah tidak berjisim. Allah tidak bertempat. Dinafikan. Para pengikut Ibnu Taimiyah tidak menafikan. Mereka mengatakan Allah bisa saja berjisim, bisa tidak. Apa maksudnya jisim dan seterusnya. Dia tidak jelas-jelasan dengan tegas mengatakan Allah tidak berjisim. Kadang-kadang ada nas dari Ibnu Taimiyah menafikan Allah berjisim. Kadang-kadang tidak, jelas ya. Jadi kadang-kadang tidak, kadang iya. Karena mereka menganggap itu sebagai kata yang mujmal, kata yang umum, yang luas artinya. Tergantung pengertiannya dan seterusnya. Kemarin sudah kita bahas. Padahal kita gampang, kita tanya jisim itu apa maksudnya secara bahasa, selesai. Ya kan? Kita bicara secara bahasa, nggak usah maksud kamu apa dan sebagainya. Lihat jisim secara bahasa apa, kemudian kamu nafikan atau tidak, itu selesai. Paham nggak? Itu aja ya cukup. Nggak usah dikatakan lafadz mujmal dan seterusnya. Nah, jadi mereka bahkan mengkafirkan orang-orang yang tajsim. Para ulama Hambali mengkafirkan, yang jelas mengatakan Allah berbentuk, kafir. Menurut siapa? Ibnu Qudamah dan yang lain. Para ulama Hambali mengkafirkan Allah di tempat atau Allah di mana-mana, maka kafir. Menurut siapa? Ibnu Qudamah. Kalau Asy'ari tidak mengkafirkan, Ibnu Qudamah mengkafirkan. Jadi tegas menafikan jismiyah. Jelas? Maka tidak bisa Ibnu Qudamah itu dialihkan perkataannya kepada isbat, atau Ibnu Qudamah menetapkan arti tapi Ibnu Qudamah tahu artinya tapi tidak tahu bentuknya, nggak bisa begitu. Jelas ya? Ibnu Qudamah kalau kita mau mengetahui madhabnya di dalam akidah bagaimana, maka kita harus tahu Ibnu Qudamah dalam kitab-kitabnya ngomong apa. Ibnu Qudamah punya kitab namanya Tahrimun Nazar fi Ilmil Kalam. Kemudian kitab Dhammut Ta'wil. Ya, Ibnu Qudamah mencela takwil, nggak boleh takwil. Kemudian Ibnu Qudamah punya kitab namanya Lum'atul I'tiqad yang sekarang kita pelajari. Kemudian As-Siratul Mustaqim fi Itsbat Al-Harfi Al-Qadim. Nah, kita harus membaca tentang kitab-kitab tersebut. Kalau kita sudah baca, kita tahu bahwa Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, beliau mengatakan bahwasannya beliau adalah mufawwid, dan Ibnu Qudamah adalah seorang mufawwid. Apa artinya mufawwid? Yang menyerahkan arti ayat-ayat sifat kepada Allah. Kalau Ibnu Qudamah dikatakan bukan mufawwid, tidak ada mufawwid di muka bumi. Karena Ibnu Qudamah orang yang paling tegas, paling jelas, paling sering mentafwid, atau mengatakan ilmunya Allah saja yang tahu, kami tidak tahu. Nanti akan kita bacakan perkataan-perkataan Ibnu Qudamah. Jelas?
Sebagian orang mengatakan Ibnu Qudamah itsbat, salah. Ya, jadi kalau kita dengar orang syarah kitab Lum'atul I'tiqad, biasanya dia bilang Ibnu Qudamah itsbat dan sebagainya, salah. Jelas ya? Kemudian Ibnu Qudamah mentafwid sebagian. Ibnu Qudamah mentafwid seluruh sifat, kecuali sifat-sifat yang tidak mutasyabih. Jadi di dalam mazhab Hambali secara akidah, sifat-sifat Allah terbagi dua. Ada sifat yang jelas, ada sifat yang samar-samar. Kalau sifat yang jelas, Ibnu Qudamah itsbat, tetapkan. Kalau yang samar-samar, Ibnu Qudamah tafwid. Harus serahkan artinya kepada Allah. Nggak boleh mentakwil kalau menurut Ibnu Qudamah. Takwil apa artinya? Mengartikan dengan arti yang lain. Ibnu Qudamah mengatakan harus tafwid. Jelas. Nah, orang-orang yang tidak paham, mereka mengatakan, Ibnu Qudamah itsbat. Contohnya di dalam kalamullah, nanti akan kita pelajari tentang kalamullah. Itsbat kalamullah. Kalamullah menurut Ibnu Qudamah adalah bukan mutasyabih, tapi muhkam. Nah, itu yang tidak dipahami oleh sebagian orang. Jelas ini? Baik. Nah, kemudian apa yang dikatakan oleh Ibnu Qudamah yang menjelaskan bahwasannya beliau mentafwid, bukan menitsbat. Kita baca di dalam kitab Ibnu Qudamah sendiri, dalam kitab Dzam At-Ta'wil. Kita baca dengan jelas perkataan Ibnu Qudamah, nggak usah pakai diarti-artikan. Tidak usah diartikan supaya, maksudnya tidak usah kita tafsir, baca aja langsung perkataan beliau. Beliau di dalam kitabnya Dhammut Ta'wil, beliau mengatakan wa madhhabus salaf, madhabnya salaf rahimahumullahu ta'ala, al-imanu rahmatullahi alaihim, al-imanu bi sifatillahi ta'ala wa asma'ihi allati wasafa biha nafsah fi ayatihi wa tanzilih. Madhab salaf adalah kita beriman dengan sifat-sifat Allah dan asma-asma Allah, nama-nama Allah yang Allah sifatkan dengannya zatnya yang mulia di dalam ayat-ayatnya dan dalam ayat-ayat Al-Quran dan juga di dalam hadis-hadis Nabi. Au ala lisani rasulihi min ghairi ziyadatin alaiha, tanpa ditambah-tambah, wala naqsin minha, dan juga tidak dikurang-kurangi, wala tajawuzin laha, wala tafsirin laha, wala ta'wilin laha bima yukhalifu zahiraha. Jadi Ibnu Qudamah di sini mengatakan tidak usah ditambah-tambahkan, tidak usah dilebih-lebihkan, tidak usah ditafsir-tafsirkan, tidak usah ditakwil-takwilkan. Jadi tidak ada tafsir. Jelas? Nggak ada tafsir. Wala tashbih bi sifatil makhluqin, dan juga tidak menyamakannya dengan sifat al-makhluqin, sifat makhluk. Jelas? Wala simatil muhdatsin, bal amarruha kama ja'at wa raddu ilmaha ila qailiha wa ma'naha ila al-mutakallimi biha. Akan tetapi madhab salaf apa? Kata Ibnu Qudamah. Ibnu Qudamah mengatakan mereka membiarkan ayat-ayat tersebut seperti apa adanya, membiarkan ayat apa adanya. Kemudian mereka mengembalikan ilmunya kepada yang berbicara. Siapa yang berbicara? Yang mengatakan, yang berbicara siapa dalam Quran? Allah. Ilmunya kepada Allah. Wa ma'naha, dan artinya kepada yang berbicara siapa? Allah. Jadi disebut wa ma'naha, artinya. Jelas tidak? Kalau ini bukan tafwidil makna, mau bagaimana lagi tafwid makna? Jelas tidak? Sebagian orang mengatakan tafwid makna di sini maksudnya tafwid makna yang batil. Ngaco. Itu namanya mentahrif perkataan ulama, merubah-rubah perkataan ulama. Kemudian Al-Imam Asy-Syafi'i juga mengatakan hal tersebut. Amantu bima jaa 'anillah, kami beriman terhadap apa yang datang dari Allah, ala muradillah, sesuai dengan muradillah, apa yang Allah maksud. Kami imani sesuai yang Allah maksud. Wa bima jaa 'an Rasulillah, ala muradi Rasulillah, dan
kami beriman dengan yang datang dari Rasulullah sesuai dengan yang dimaksud oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jelas ini? Jadi Ibnu Qudamah di sini mentafwid artinya, bukan kaifiyah atau bentuk. Kemudian Ibnu Qudamah mengatakan di halaman yang 17 kitab Damut Ta'wil masih ittafaqal fuqaha'u kulluhum minasyarqi ilal gharb. Semua ulama bersepakat dari timur sampai barat alal imani bil Quran, untuk beriman kepada Al-Quran wal ahadits allati jaa biha as-thiqatu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi sifatir Rabbi azza wa jalla. Semua ulama beriman dengan sifat-sifat Allah yang ada di dalam Al-Quran dan di dalam hadis Nabi. Min ghairi tafsir, tanpa mentafsir. Mentafsir apa artinya? Al-idah wal kashf. Itu arti tafsir. Membuka artinya, menjelaskan. Nggak perlu. Tidak ada katanya. Wala wasf, wala tasbih, dan tidak mensifatkan. Kemudian tidak mentasbih, menyamakan Allah dengan makhluk. Faman fassara syai'an min dalik, barang siapa yang mentafsirkan ayat-ayat sifat tangan Allah ditafsirkan, faqad kharaja mimma kana alaihi an-nabi sallallahu alaihi wasallam, dia telah keluar dari jalurnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa faraqal jamaah, kemudian menyelisihi jamaah. Fa innahum lam yasifu wa lam yufassiru, mereka tidak mengartikan, tidak mensifatkan. Walakin amanu bima fil kitabi was sunnah, akan tetapi mereka beriman dengan apa yang ada dalam Al-Quran dan sunnah. Thumma sakatu, kemudian dia diam. Faman qala biqauli jahmin faqad faraqal jamaah liannahu wasafahu bisifatin la syai'. Barang siapa yang berkata dengan perkataan Jaham, maka dia telah menyelisihi jamaah. Al-Jaham mengatakan Allah tidak usah disifatkan, nggak boleh sama dengan makhluk sama sekali. Kata dia begitu. Dan ini telah keluar dari jamaah. Kemudian juga di dalam kitab Damut Ta'wil juga beliau mengatakan wal aslu fi hadha anna al-kalama fi sifat far'un 'ala al-kalami fi dzat. Berbicara tentang sifat Allah, tentang tangan Allah, tentang mata Allah dan seterusnya, Allah marah, Allah misalkan tertawa dan seterusnya, itu semua seperti bicara tentang zat Allah. Nggak ada yang tahu. Ada yang tahu zat Allah? Tidak ada yang tahu. Kemudian juga fa in kana ma'luman, fa idza kana ma'luman anna itsbata rabbil alamin azza wa jal innama huwa itsbatu wujudin la itsbatu tahdidin wa takyif. Fakadzalika itsbatu sifatih innama huwa itsbatu wujud. Kalau kita mengatakan zat Allah itu maksudnya adalah mengatakan Allah ada tanpa kita tahu bagaimana Allah dan sebagainya, maka sama juga dengan sifat Allah. Tidak kita itsbat tahdid wa takyif. Kita tidak tentukan. Ini artinya ini, enggak boleh tentukan. Itsbat tahdid enggak boleh. Yuhaddid makna ta'yad tidak boleh. Jelas menjelaskan atau arti daripada tangan itu apa? Tidak boleh. Kata siapa? Ibnu Qudamah. La itsbata tahdid wa takyif. Tidak itsbat tahdid, mengartikan arti atau bentuk. Fa idza qulna lillahi ta'ala yadun wa sam'un wa basarun fa innama huwa itsbatu sifatin athbataha Allah ta'ala li nafsihi. Kalau kita katakan Allah itu punya tangan, Allah itu punya pendengaran, punya penglihatan, itu adalah kita menetapkan sifat-sifat yang Allah sifatkan untuk dirinya di dalam Al-Quran. Jelas? Kemudian beliau mengatakan wala naqul inna ma'na al-yad al-qudrah. Kita tidak katakan bahwasannya arti daripada tangan itu adalah kekuasaan Allah. Wala anna ma'na sam'i wal basari al-ilmu wala naqulu innaha jawarih. Kita tidak katakan itu adalah jawarih, anggota tubuh. Ibnu Qudamah dengan tegas
mengatakan tidak ada, bahwa tidak kita katakan bahwa itu anggota tubuh. Padahal tangan anggota tubuh bukan? Kalau secara bahasa anggota tubuh. Ibnu Qudamah mengatakan tidak, bukan. Jelas? Wala nusbihuha bil aidi. Kita tidak samakan dengan tangan-tangan yang lain. Jadi Ibnu Qudamah mengatakan tangan itu hakikat bukan? Hakikat. Jelas? Artinya gimana? Hakikatnya gimana? La na'lam. Kita tidak tahu. Yang tahu siapa? Allah. Kemudian beliau mengatakan wa naqul innama warada kemudian beliau mengatakan wala nusbihuha bil aidi. Tidak kita samakan dengan tangan-tangan yang lain. Wal asma'i wal absar allati hiya jawarih wa adawatul fi'li. Kita tidak samakan dengan anggota tubuh yang merupakan itu sebagai alat-alat. Jalan juga anggota-anggota tubuh. Jelas? Jelas? Nah, ini Ibnu Taimiyah kemarin kita bawakan nasnya, beliau mengatakan bahwa tangan Allah adalah alat. Jelas? Nah, ini kita nafikan kemarin. Nah, di sini dinafikan oleh Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Wa naqul innama warada itsbatuha ila anna tawqif warada biha wa wajaba nafyu tashbih anha. Oleh karena itu kita wajib untuk menafikan tasbih dari Allah Subhanahu wa taala karena Allah berfirman laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir wa lam yakul lahu kufuwan ahad ila akhirih. Jelas? Masih ada waktu ya? Ustaz Imam, ada waktu? Menit. Kemudian setelah itu juga perkataan Ibnu Qudamah yang lain, beliau mengatakan Sami'tu Sufyan ibni Uyainata yaqul kullu ma wasafa Allah Ta'ala bihi nafsah fil Qur'an fa qira'atuhu tafsiruh wala kaif wala mithl. Yang ada di dalam Al-Qur'an, kata Imam Sufyan bin Uyainah, maksudnya seperti tangan, mata dan sebagaimana, bagaimana menafsirkannya? Caranya baca, dengan membacanya, itu tafsirnya. Jelas? Sebagian orang mengatakan emang kalau kita membaca saja, berarti nggak ngerti artinya. Nah, contoh misalkan air, jelas ini apa? Air. Kalau ada orang bilang, apa itu air? Faqira'atuhu tafsiruhu. Bacanya adalah tafsirnya. Air ya air, paham nggak? Arti ada artinya, jelas. Kita katakan itu dalam hal yang jelas, makna. Tapi di dalam Al-Quran ada hal-hal yang tidak, yang apa namanya, yang kita tidak tahu, hakikat Allah tidak kita tahu. Jelas tidak? Ada sebuah sebelum sebuah syair kita bicara tentang istiwa. Istiwa, kata Ibnu Qudamah, Al-Imam Ibnu Qudamah mengatakan bahwasannya al-istiwa Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Jelas? Imam Malik dan juga yang lain mengatakan bahwasannya al-istiwa ghairu majhul. Istiwa enggak ada, tidak diketahui. Tidak apa namanya? Ghairu majhul. Apa artinya ghairu majhul? Tidak apa jahal majhul di sini? Artikannya bahasa Indonesianya. Artinya bukan tidak diketahui. Al-istiwa diketahui. Jelas? Ibnu Qudamah mengartikan ibarah ini, beliau artikan apa? Beliau mengartikan ibarah ini dengan kata-kata Ibnu Qudamah mengatakan ghairu majhul al-wujud. Wa qauluhum al-istiwa ghairu majhul ay ghairu majhulil wujud. Dalam kitab Dhammut Ta'wil halaman 32. Jelas? Jadi ini penting nih. Orang-orang mengatakan ghairu majhul di sini ghairu ma'lu apa namanya majhulil makna. Bukan ghairu majhulil makna, tapi ghairu majhul al-wujud. Istiwa ada di dalam bahasa. Jelas? Ghairu majhulil wujud, bukan ghairu majhulil makna. Karena menurut Ibnu Qudamah maknanya majhul. Paham nggak? Paham? Arti istiwa apa? Allahu a'lam. Allah yang tahu. Kata siapa nih? Ibnu Qudamah. Kalau mau baca di dalam kitab Ibnu Qudamah.
Kemarin kita sudah jelaskan, ini terakhir. Kalau ada sebuah syair, misalnya nih, ini bahasa Arab yang jelas. Kan sebagian orang mengatakan, kalau antum tafwid, berarti kamu nggak ngerti bahasa Arab dan seterusnya. Sekarang kita mau lihat syair bahasa Arab mengatakan, Tusabbihu dharratul wujudi bihamdi. Ini pernah jelaskan, pernah dibacakan. Wa yasjudu bitta'zimi najmun wa asjaru wa yabki ghamamul ghaithi taw'an li amrihi. Kita katakan, Tusabbihu dharratul wujud bihamdihi. Semua yang ada di dunia ini bertasbih kepada Allah dan bertahmid kepada Allah. Wa yasjudu bitta'zim, dan mereka semua sujud dengan mengagungkan Allah. Wa yasjudu bitta'zimi najmun wa asjaru. Bintang dan juga pohon-pohonan itu bersujud kepada Allah Ta'ala. Wa yabki ghamamul ghaithi taw'an li amrihi. Apa artinya? Awan-awan ini nangis. Wa yabki ghamamul ghaithi taw'an li amrihi, taat kepada Allah. Jelas? Jadi awan itu nangis karena taat kepada Allah. Siapa yang mengatakan? Penyair. Fatadhaku mimma yaf'alul ghaithu azharu. Maka dengan apa yang dilakukan oleh awan apa lakukan? Nangis. Kemudian apa yang terjadi? Bunga-bunga tertawa dengan kelakuan awan yang menangis. Syuf, kata penyair. Antum mengartikan bahwa awan ini nangis dengan nangis yang sesuai bahasa? Ila antum maghrum yani. Antum udah sakit, artikan secara bahasa. Yani apa namanya? Fatadhaku mimma yaf'alul ghaithu azharu, berarti kembang-kembang tertawa. Yani kaif kembang tertawa? Paham tuh? Secara bahasa kembang tertawa, hada berupa al-Arabiyah. Ini bahasa Arab. Penyair ngerti bahasa Arab. Dia nggak ngomong bahasa Inggris, wala bahasa Jerman, wala bahasa Sunda. Ngomong bahasa Arab. Ini kembang tertawa. Paham tuh? Jadi, dan orang-orang, sebagian orang mengatakan tidak ada majaz. Taib, antum mau ngartikan kembang tertawa, bagaimana hakikatan? Secara bahasa, yakni kembang tertawa, yakni seperti kita, senang lagi senang. Lah, jelas. Awan nangis, berarti dia emosi, bersedih. Kemudian turunlah hujan seperti yang barusan turun hujan. Bukan begitu. Paham tuh? Bahasa Arab bukan, kalau kita artikan nangis di sini maksudnya turun hujan. Bahasa Arab bukan. Tadi yang syair tadi bahasa Arab bukan? Bahasa Arab. Jadi tidak bertentangan dengan bahasa Arab ketika kata-kata digunakan tapi tidak secara arti, secara bahasa. Paham tidak? Itu tidak bertentangan dengan bahasa Arab. Ketika, paham ya? Cuman ketika kita bicara tentang Allah, kita nggak tahu tentang Allah. Maka kita katakan ilmunya yang tahu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas ya? Tapi tentunya banyak hal lagi yang tentang tafwid. Orang-orang yang menolak tafwid, mereka punya dalil punya dalil-dalil atau hujah-hujah yang lain yang tidak kita bahas sekarang. Nanti insya Allah kapan-kapan kita bahas semuanya tentang tafwid bas mafi muskilah, atau tentang tasbih saja atau tentang itsbat saja, kita akan bahas semua, tidak ada masalah. Jelas ya? Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu wasallam ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.